Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan seluruh pendengar, ya baik yang sedang bekerja atau sedang istirahat, sedang masak, sedang di jalan raya, ya dimanapun, jangan bersedih karena seluruh pendengar mendoakan Anda. Masya Allah. Ya kan? Seluruh pendengar mendoakan Anda. Tolong diamini semuanya. Allahumma antas sahib fis safar. Wahai Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa untuk mendampingi saudara-saudara kami yang sedang bekerja, saudara-saudara kami yang sedang di jalan raya. Engkau Tuhan yang selalu setia mendampingi dan mengasihi seluruh orang yang sedang sakit. Pokoknya apa sajalah Allah sedang hadir. Sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Janjinya Allah, aku selalu datang kepadamu. Surah Ar-Rahman itu ya. Sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Maka pagi ini silakan bersenang-senang, jangan cemas ya, jangan sedih ya. Tidak mungkinlah Allah meninggalkan semua saudara-saudara kita ini. Padahal saudara-saudara kita ini yang baca sholawat, ya zikir, yang baca Quran ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa setiap qobliyah subuh ya, rakaat pertama baca surat ayat kursi ya, supaya dipagari Allah ya, supaya dipagari Allah mulai setelah sholat itu sampai waktu sholat berikutnya. Dipagari, dimasukkan di dalam kapsul. Tidak ada orang bisa membunuh, tidak ada orang bisa nyantet, tidak bisa toh itu menganiaya, menipu, sudah dibentengi betul. Jadi siapa yang membaca ayat kursi ya itu pagi hari, itu pagi hari, maka itu dibentengi sampai sehari itu. Kalau setelah sholat baca lagi ya didampingi sampai awal sholat berikutnya. Lalu rakaat kedua jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu ya, supaya dijaga betul. Min syarri ma khalaq itu, wahai Allah yang membaca ini mohon dijaga dari kriminal orang lah gitu. Dari apa yang diciptakan Allah, bisa saja itu macan, itu bisa saja itu ular, bisa saja itu virus, bisa bakteri, bisa kanker, tumor, dijaga betul. Min syarri ma khalaq. Jauhkan aku ini yang membaca ini dari seluruh hal-hal yang membahayakan. Jadi dijaga betul. Lalu dijaga lagi minal jinnati wan nas, dari kejahatan jin dan manusia. Jadi qobliyah subuh, rakaat pertama membaca itu, rakaat kedua membaca 3 kul itu. Ya itu. Lalu nanti maghrib, setelah maghrib baca lagi itu rakaat pertama, itu rakaat kedua. Iya, pada maghrib. Ya kan gitu toh. Jadi fadilahnya menjaga kita. Wah, luar biasa, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini saya hanya bicara kepada yang yakin ya, yang tidak yakin tidak usah. Ya. Yang tidak percaya tidak usah. Untuk apa sih bicara pada orang tidak percaya? Ya, itu janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku bukan diciptakan untuk mencari makanan enak seperti binatang ternak. Jadi saya ulang ya. Aku bukan diciptakan untuk mencari makanan yang enak saja ya. Jadi tidak hanya untuk mencari makanan yang enak seperti hewan ternak. Gitu. Jadi kalau pikiran kita itu selalu yang dipikir itu bagaimana makan yang enak. Lalu kata Sayyidina Ali ya, Anda tidak sadar saat itu Anda sama seperti hewan ternak. Ya kan gitu.
Jadi sekarang jangan bicara yang selalu enak. Walaupun itu boleh, tetapi kalau berlebihan ya tidak boleh. Yang Allah memerintahkan, menyatakan bahwa seluruh yang saya ciptakan itu menyenangkan kamu. Tetapi kalau orientasi itu hanya itu kan ya tidak bagus ya. Berarti pikirannya itu diarahkan kepada pikiran makanan-makanan yang enak terus sampai seperti binatang ternak. Ya, yang tersinggung ya alhamdulillah. Ya. Ya, jadi itu ya. Aku bukan diciptakan hanya untuk mencari makanan enak seperti binatang ternak, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, itu selingan saja. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang doa dan zikir yang menurut saya sangat penting ya. Ada di dalam buku doa halaman berapa itu Mas? 46. Doa itu adalah doa supaya kita tidak ditinggalkan Allah walaupun hanya satu kedipan mata. Iya. Masya Allah. Jadi Allah selalu hadir, Allah selalu menyinari, Allah selalu menolong, Allah selalu menyayangi kita itu terus menerus, tidak ditinggalkan walaupun hanya segini lah mata, nah gini lah. Iya. Tor itu dalam bahasa Arabnya itu torfah ain. Torfah ain itu ya gini nih. Nah gini nih. Jadi Allah tidak akan meninggalkan itu. Tetapi saya tidak akan menjelaskan doa itu, kemungkinan akan saya jelaskan pada Jumat depan ya. Karena saya baru menjelaskan tentang awal doa itu. Halaman 46 itu ingat saya doa perlindungan Allah ya, betul ya. Penjagaan dan pertolongan. Ya, itu dimulai dengan apa itu Mas? Subhanallah wa bihamdihi. Ya oke, sekarang sebelum Dulur El Victor ya membaca doa itu, tapi tidak apa-apa, silakan dihafal aja dulu, nanti akan kita ulas minggu depan. Tetapi saya hari ini akan menjelaskan subhanallah saja, ujungnya itu permulaan. Ya, permulaan saja. Nah, subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak seharusnya ada pada Allah. Nah, saya ingin menjelaskan ada lima kejahatan manusia terhadap Allah. Ya, 5 kejahatan. Saya sebut kejahatan sebab kalau ini Anda lakukan, ya, dosa Anda itu tidak akan diampuni Allah. Ya, tidak akan diampuni Allah kalau tidak tobat sebelum meninggal. Tapi kalau tobat sebelum meninggal ya sudah dimaafkan. Kalau dosa-dosa selain yang saya sebut ini ya, itu masih bisa Anda mati belum memintakan ampun, kemudian dimintakan ampun oleh anaknya, bisa itu. Anda punya dosa, kemudian ada orang yang zikir di masjid itu, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah seluruh orang Islam. Berarti Anda ikut dimaafkan toh. Tetapi khusus yang kejahatan ini tidak bisa. 5 ini tidak bisa. Ya. Nah, 5 kejahatan manusia ini ya, 5 kejahatan tauhid ini, kejahatan iman ini ya. Pada Allah itu ada 5. Nah, 5 kejahatan itu ya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Masih. 5 kejahatan itu saya singkat tamat. T-A-M-A-T. Nggih. T-A-M-A-T.
tamat. Jadi kalau sudah ini iman Anda itu tamat, sudah hilang semuanya, sudah rusak semuanya. Tamat. Ini kejahatan manusia. Jadi tolong dicatat dan didengarkan ini supaya kita tidak melakukan kesalahan yang seperti ini. Ini kejahatan loh. Wow, gimana enggak jahat? Wong Allah itu sebaik itu kok dituduh jelek gitu loh. Sekarang mamanya ada orang menuduh orang yang itu biasa ngimami, kemudian tidak ada bukti, tidak ada apa, kemudian dia dituduh ada dia pezina, dia pencuri, kan kejahatan itu. Padahal itu menuduh jelek kepada manusia. Ini menuduh yang tidak baik, kejahatan, tuduhan kepada Allah yang tidak baik. Saya singkat tamat. TAMAT, silakan dicatat dulu sambil silakan membaca itu doa. Nomor berapa itu? Nomor 59. Nomor 59, halamannya 46. Ya, itu. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan seterusnya. Sebelum saya lanjutkan, saya membaca doa dan tolong diamini karena banyak di antara saudara-saudara kita ini yang sakit. Ya. Termasuk saudara-saudara kita yang sedang mendengarkan ajri lewat IHP ya, di rumah sakit ini banyak. Ya, kita doakan. Saya membaca doa yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika menyembuhkan Rasulullah, dan saya kok yakin ya, saya yakin betul bahwa saya tirukan doa Jibril ini, Allah juga mengabulkan kesembuhan, ya gitu, kesembuhan atau memberi jalan keluar yang terbaik lah, gitu. Ini doanya, Bismillah urqik min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Ini jadi kak saya itu membaca menirukan Jibril. Jadi aku membaca Bismillah untuk memohonkan kesembuhanmu wahai saudaraku yang sakit. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Coba lihat ini. Ada, lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'anin hasid. Yaitu ada di doa ini di halaman di buku doa ya. Nah inilah. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Ya. Nah inilah ini, sebentar. Nah ini halaman 38. Halaman 38 itu saya tulis di situ kesembuhan penyakit yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malaikat Jibril, saya bacakan. Ini saya menirukan Jibril dan saya yakin Allah juga menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku memohonkan kesembuhan untuk engkau semua wahai saudaraku yang sakit. Min kulli syai'in yu'dhik, dari apapun yang membuat engkau terasa tidak nyaman. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid, ataupun sakit yang disebabkan oleh ulah manusia-manusia yang jahat atau makhluk-makhluk gaib yang jahat. Allahu yashfik, Allahu yashfik, Allahu yashfik. Aku yakin Allah akan menyembuhkan engkau wahai saudaraku yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku memohonkan kesembuhan kepada Allah untukmu. Nah, baik ya. Nih silakan. Nah sekarang apa yang saya sebut kejahatan tadi itu ya? Itu satu adalah tadi apa singkatannya? Tamat. TAMAT. Ya, oke. T itu tandingan. Jadi kalau Anda itu menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, wah itu tidak main-main, itu sudah kafir itu ya. Itu.
Atau tidak menganggap Tuhan Allah itu hanya satu, tetapi Allah itu punya Allah itu bisa disaingi oleh kekuatan lain yang seperti Tuhan. Ingat-ingat. Kekuatan lain bisa disaingi. Ya contohnya ya ginilah. Anda takut kepada Anda meminta agar supaya Anda meminta kepada orang yang orang itu dianggap punya kekuatan seperti Tuhan. Anda percaya kepada benda-benda tertentu yang benda itu seperti punya kekuatan seperti Tuhan. Ya. Jadi tidak ada di dunia dan di akhirat itu kekuatan itu hanya Allah yang punya kekuatan itu. Neraka itu juga bisa panas itu karena Allah kok. Jadi kalau orang dimasukkan ke dalam neraka kemudian Allah bilang, ya sudah biarkan aja di situ, tapi panasmu jangan menyentuh dia. Kenapa enggak bisa? Kenapa kau enggak boleh menyentuh dia? Iya. Ya dia saya hukum saja karena dia itu dulu pernah melakukan kejahatan, tapi jangan menyentuh dia karena di dalamnya itu ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Loh. Jadi neraka itu bisa panas itu karena Allah loh. Maka hati-hati kita. Kita punya benda tertentu kemudian ini kalau kita bawa ini bisa luar biasa, ini kekuatan kita bisa lebih. Kita bisa di jalan tidak hati-hati itu. Itu sudah kafir ya, Bro? Ya, tidak sampai di situ. Tetapi itu kan membuat tandingan tuh. Apa sih artinya benda itu? Benda itu benda biasa. Toh? Jadi hati-hati. Sudahlah pokoknya itu Allah. Jadi itu membuat tandingan, itu yang disebut musyrik itu di situ. Jadi jangan bikin tandingan lah. Yang kuat hanya Allah, yang bisa menolong hanya Allah. Dunia ini berputar ya karena Allah. Kita sakit ya karena Allah. Allah yang kuasa menyembuhkan. Siapa? Kalau ada dokter mengatakan bisa menyembuhkan nanti suruh baca buku ini, suruh istighfar. Kalau dokter itu bisa menyembuhkan, maka tidak ada orang mati lah. Ya toh? Kalau manusia itu bisa menyembuhkan, tidak ada orang mati. Karena di rumah sakit hidup semua. Iya toh? Dokter itu hebat karena diberi Allah ilmu untuk bisa menyembuhkan, tapi kesembuhan tetap dari Allah. Ini perlu dicatat. Jadi pernyataan saya ini bukan meniadakan potensinya dokter, bukan. Ya, gitu. Jadi dokter itu hanya makhluk Allah yang diberi kepanjangan tangan oleh Allah untuk menyembuhkan orang, bukan dia yang menyembuhkan. Paham toh? Ya dia Pak yang memberi makan saya selama ini. Kalau Anda ngomong begitu ya, dia yang biayai saya kuliah selama ini itu. Terus otak Anda itu lepas dari Allah. Tidak ada punya Allah. Kalau Anda ngomong dalam hatinya itu begini, dia Pak yang memberi makan saya. Dalam hati kita, dia itu adalah yang memberi makan saya itu Allah melalui beliau, melalui kedermanan beliau. Tapi kalau Anda bicara itu lepas dari Allah, ya, dia Pak yang memberi makan saya selama ini, dan itu lepas otak Anda, itu kejahatan besar. Berarti yang memberi makan manusia itu adalah ya ada Allah dan juga dia. Itu sudah membuat tandingan ya, Prof. Ya, iya toh. Tanpa menyebutkan Allah. Iya. Masya Allah. Saya ingin menyampaikan kepada Toleral Victor yang orang-orang baik-baik ini. Saya doakan ya. Saya doakan seluruh pendengar acara ini atau yang mengikuti pemirsa melalui Instagram, melalui ini. Saya doakan Anda semuanya ini bisa bersih tauhidnya. Hari ini kita doakan, Masya Allah, selamat dari berbagai macam kezaliman, selamat dari menzalimi orang, dan selamat dari kezaliman orang,
selamat dari menyalahkan orang dan selamat dari disalahkan orang, ya. Selamat dari membodohkan orang dan selamat dari dibodohi orang. Tuh ya. Itu tandingan itu, dan itu kejahatan besar. Saya ingin menyampaikan ya. Kemarin saya ketemu kiai yang sangat saya kagumi, ya. Orangnya itu pinter, subhanallah. Tutur katanya bagus. Pondoknya punya 90 cabang. Masya Allah. Yaitu namanya Ustadz Ihya Ulumuddin. Di mana tahu? Di Malang, tahu? Beliau itu cerita, gini, pendengar dan pemirsa. Pada waktu beliau itu mendirikan pondok, ya. Beliau itu dibelikan tanah oleh syekh besar di Makkah, guru kesayangannya, dan guru kita semuanya di Indonesia. Namanya Syekh Maliki. Said Maliki. Tapi beliau manggilnya Buya. Pada waktu itu dibelikan ada tanah di Malang, tanahnya luas. Lalu sudah mau dibayar tanah itu untuk pondok. Setelah mau dibayar, Kiai Ihya ini bicara kepada Syekh Maliki gini, ini pondok akan kita dirikan dan nanti untuk seluruh operasional pondok ini akan kami ambilkan dari kebun apel. Langsung dibatalkan. Batal semua, tauhidmu salah. Yang memberi biaya nanti pondok pesantren itu Allah. Lah kok apel gimana? Batal. Enggak jadi. Enggak mau saya punya santri yang tauhidnya kok ada tandingan-tandingan baru begini. Apel menandingi Allah. Lalu minta maaf, ya saya salah, guru, saya salah. Bicaranya saya salah. Akhirnya beli baru yang di Pujon itu. Kemudian hati-hati bicara. Ini kalau enggak bisa buyar lagi nih. Ya, sini pondok, kemudian insya Allah seluruh biaya dari Allah gitu, langsung bayar. Dan waktu itu Sayyid Maliki mengatakan doanya itu pendek. Allahumma ja'al hadzal ma'had markazan lid-da'wah. Jadikan pondok pesantren ini menjadi pusat dakwah. Itu saja, terus kembali ke Mekah. Dan ternyata sekarang betul 90 cabang sudah dibikin. Seluruh Indonesia. Ya. Lebih tua saya loh. Sama beliaunya. Iya. Nah, cuma saya mikir toh, beliau seusia itu sudah punya karya besar, saya belum. Ya, tapi tidak apa-apa. Allah sudah memberikan orang masing-masing. Jadi ingat, kejahatan pertama adalah T, apa? Tandingan. Yang kedua apa? Itu anak. Iya. Gimana itu? Nah itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah tidak dianakkan, tidak dilahirkan. Paham toh? Kan ada itu orang yang menuduh bahwa Allah itu punya anak. Ya toh? Lah kalau ini tidak banyak dilakukan orang. Paham toh? Saya kira pendengar tidak pernah ada yang bicara begitu. Yang pertama tadi itu yang agak gawat. Yang pertama tadi itu. Jadi kita itu bikin tandingan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita lah. Gitu. Hati-hati. Pokoknya annal quwwata lillahi jami'a. Sungguh kekuatan itu semuanya dari Allah. Sumbernya itu Allah. Semuanya itu Allah. Apapun yang terjadi Allah sudah. Tadi anak ini, alhamdulillah ini kita selamatlah dari yang kedua ini, kejahatan ini kita tidak melakukan yang gitu. Yang ketiga, miskin.
miskin juga. Ya. Udah gini. Di dalam Al-Qur'an tuh Yahudi itu mengatakan begini loh. Kan Allah berfirman begini. Siapa yang mau meminjami aku, ayo. Di Quran banyak gitu diulang-ulang tuh. Siapa yang meminjami aku, maka aku akan mengembalikan dengan bonus yang banyak. Jadi siapa yang investasi untuk Allah, maka dia akan diberikan bonus. Jadi kalau dia modalnya dia memberi, katakan dia memberi menghutangi Allah 10.000, ya, untuk fakir miskin 10.000, untuk jalan raya, untuk paving, ya, akan diganti Allah lipatannya sampai 700. Ayo, 700 toh. Jadi kalau dia 1.000 sama dengan dibayar Allah karena kamu meminjam saya 1.000, aku bayar kamu 700.000. Ayo, siapa yang mau investasi ini? Ini investasi bener, enggak investasi bodong ini. Jadi Allah bukan penipu seperti penipu investasi sekarang ini. Masya Allah. Maka silakan sekarang lihat dompet Anda, ya. Lalu jangan lupa investasi pada Allah. Investasi. Ya terserahlah. Sekarang carilah orang anak-anak yatim, fakir miskin yang sekarang mungkin kesulitan untuk masuk sekolah. Belikan seragamnya. Bayar SPP selama sebulan. Bismillah sekarang ini. Oke, jangan ditunda. Ada niatnya gimana, Pak? Ya sudahlah, pokoknya investasi aja. Investasi. Dibayar Allah dengan bonus. Ini pasti ini kalau investasi yang kecil-kecil. Ya, itu. Loh, itu kata-kata itu, ayat ini kemudian orang Yahudi itu menuduh innallaha faqir wa nahnu aghnia. Gitu. Laqad sami'allahu qawla alladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah mendengar cangkeme orang-orang yang ngomong, ya. Tuh. Innallaha faqir, Allah itu miskin. Wa nahnu, dan kami aghnia, kami kaya. Allah mendengar itu. Jadi orang Yahudi mengatakan pada Nabi Muhammad, kasihan matnya Tuhanmu itu kok sampai kehabisan uang untuk pinjam manusia ya, gitu. Tuh. Tapi ini tidak banyak kita lakukan ini. Tapi ya, kalau Anda itu miskin, kekurangan uang, lalu Anda ragu, paham toh? Ini makan dari mana ini? Usaha apa? Ingat, kata-katamu itu berarti sedang menuduh secara tidak langsung Allah miskin. Allah ya karim. Secara tidak langsung. Lah iya toh. Dari mana ini? Seolah-olah Allah sudah miskin. Akhirnya kemudian yang diingat-ingat itu orang kaya-kaya di sebelahnya ini. Loh. Kan seperti orang-orang kaya itu menandingi Allah toh. Miskin. M itu miskin. Menuduh Allah itu miskin. Itu kejahatan ketiga. Ya, jadi kejahatan tauhid ya, kejahatan kepada Allah yang paling parah tadi nomor 1 tadi ya, itu tuh. Tandingan. Ya, tandingan. Ya, pokoknya kita ini percaya semuanya itu yang Maha Kuasa itu Allah. Enggak ada orang. Enggak, Allahu Akbar itu, makanya ini Allah itu Maha besar. Uang yang kamu pegang itu 10 miliar itu kecil. Apalagi hanya 100.000. Allahu Akbar. Allah itu Maha besar, urusannya penting. Jadi kalau sudah dipanggil Allahu Akbar itu kemudian kita itu ini penting, Mbak. Penting apa kata Allah? Ya aku lebih penting loh. Kita tinggalkan. Ini masak, ini
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu penting. Itu apa? Itu sayur asam dan botok. Ya. Ini mah ya, penting. Hanya diingatkan. Ya kalau tidak bisa karena jam itu ya berarti ditunda. Tapi ingat bahwa ada yang lebih penting dari itu. Jangan bikin tandingan-tandingan ya. Gitu ya. Tadi satu tandingan, kemudian menuduh Allah punya anak, kemudian yang ketiga menuduh Allah itu miskin. Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Itu ada juz itu ya, juz laqad sami'a kan ada. Disebutkan juga di dalam. Ya di dalam ayat itu pertama kali kan laqad sami'a itu. Laqad sami'a Allah qala ladzina qalu sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Dalam surat Ali Imran ya. Yang keempat berarti adil. Tak adil Allah. Allah itu tidak adil. Allah tidak adil. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Ya seperti saya jelaskan dulu itu. Tidak adil ini. Ada orang cari ikan apa itu mancing di laut ya. Itu sambil mengolok-olok, Allah sudah mati, Allah sudah mati gitu. God is dead, God is dead, God is dead. Mati. Tapi mancingnya dapat banyak. Lah sebelahnya itu, yang perahu satunya, mari kita istighosah bersama-sama. Kita membaca surat Ar-Rahman supaya nanti satu pun tidak dapat ikan. Ayo. Ini sulit ini. Lalu kita dalam pikiran kita, betapa tidak adilnya Allah. Orang yang ya mencaci Allah, meludahi Allah, justru diberi ikan yang banyak. Ya. Sedangkan orang yang menyanjungnya, membaca Quran sekian ribu huruf yang difirmankannya, toh, membaca sekian banyak doa yang diajarkan nabinya, ya. Tidak diberi. Ayo ini kejahatan ini. Terus kita terlintas Allah tidak. Ingat itu kejahatan tuh. Kejahatan tuh. Dan betapa murkanya Allah kalau Allah disebut tidak adil. Ya toh? Ya. Orang menuduh Mas Hilmi dituduh pencuri saja ya. Mas Hilmi main dituduh anaknya, ayah tidak adil. Ngono. Apa maksudmu? Wah. Apa maksudmu? Ya toh? Itu. Iyalah anak kecil, anak adik saya itu diberi sangu hanya 5.000, sedangkan kakak saya diberi 50.000. Tidak adil. Tidak ada. Wah gitu. Mas Hilmi bisa, tetap tidak adil itu bisa. Itu kejahatan yang keempat. Kejahatan yang kelima. Terakhir apa? T itu tinggal. Menuduh Allah sudah meninggalkan dia. Saya ini sudah jatuh, sudah gini sudah jatuh, terpuruk saya ini sudah. Berdoa setiap kali ya tidak dikabulkan. Nah, ini kan menuduh Allah sudah meninggalkan dia. Paham? Itu kejahatan yang kelima. Ini juga banyak dilakukan orang. Ini pengajian ini saya sampaikan, saya ulang-ulang supaya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mulia. Orang pendengar Victor itu bukan sembarang orang. Ini orang pilihan loh. Paham toh? Itu kejahatan-kejahatan kita. Maka kalau pernah terlintas ini, obatnya hanya 2. Doa tadi itu. Halaman berapa tadi buku doa-doa keluarga bahagia, halaman 46. Toh? Subhanallah itu saja dulu. Yang kedua astagfirullah. Tapi yang paling pokok adalah subhanallah.
Kalau kita tidak pernah merasa ini, lalu kita mengucapkan subhanallah, sama dengan kita mengatakan, wahai Allah, engkau itu maha baik, tidak seperti kejahatan yang dituduhkan oleh orang-orang itu. 5 kejahatan tadi. Faham? Nah itu makanya kita itu subhanallah itu zikir yang sangat spesial. Di dalam Al-Quran itu ada, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu yang banyak dan bertasbihlah. Faham? Sekarang saya tanya, apakah subhanallah tidak zikir? Zikir toh. Nah, tapi dispesialkan. Sebenarnya Allah berbicara, zikirlah kamu selesai. Karena subhanallah sudah masuk di dalamnya. Tetapi zikir itu spesial. Subhanallah itu dipisahkan. Paham? Subhanallah. Dan kita tidak main-main. Setiap hari itu menyatakan Allah tidak seperti tuduhan orang-orang seperti ini. Tamat tadi. Itu apa? Tandingan. Jadi menganggap Allah itu ada tandingan yang kuat, yang menyembuhkan, yang ini. Yang kedua, anak. Ya, menuduh Allah itu punya anak atau beranak, melahirkan atau dilahirkan. Kemudian miskin. Menuduh Allah itu sudah kehabisan harta untuk menolong kita ini. Kasihan tuh, sudah minta pinjaman gitu. Jadi agama itu pinjaman. Coba tulisannya itu dal ya nun. Dal ya nun. Kalau bahasa Arab itu dal ya nun. Dalnya diberi fathah, ya-nya diberi sukun, nunnya itu diberi domaten. Dai nun. Iya. Bukan din. Lah ya, din itu ya dainun itu. Din itu kan agama. Isinya agama ya dain itu. Bukan kok artinya itu kalau orang beragama harus hutang, bukan begitu. Artinya Allah itu sama dengan dipinjami. Kan sekarang saya berbuat baik kan belum dibalas. Paham toh? Kalau Mas Isa, kata Mas Hilmi itu memberi makan kucing, ya kan gitu, memberi makan kucing. Lah kan balasannya apa kan belum ada. Berarti kan Allah masih punya pinjaman, punya hutang toh. Agama itu dain. Lah orang tahajud itu dapat apa sama Mas? Zikir dapat apa? Iya Pak, tapi salah zikir itu saya alhamdulillah rezeki saya naik. Loh. Itu ya, tapi itu hanya 1% saja. Masih belum seluruhnya. Iya, belum seluruhnya. Ya saya dengan membaca doa ini saya sembuh. Berarti Allah sudah membayar. Bukan, itu terlalu kecil. Itu 1%. Masih kecil ya? 1%. Karena itu baru rahmannya. Lah yang 99% masih di akhirat. Dain. Nah, din, agama, din itu adalah dain. Baru dengar ini Mas Eka? Ya, baru dengar. Dain. Iya. Dainun. Bukan berarti kemudian kalau kita beragama cari pinjaman dong. Iya. Ya. Mindset utang itu. Iyalah. Dah, oke. M miskin, kemudian yang berikutnya A tadi adil. Allah tak adil. Tadi. Nggak sama dua perahu loh Mas. Yang di sini itu La ilaha illallah, la ilaha illallah, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, la ilaha illallah. Tidak satu pendapat balas. Perahunya itu lah yang sini ini mesu-mesu cara Surabaya. Mbak Gusti Allah dihidoni, cos gitu. Lep oleh mana? Kau deh sampai putus ini ya. Apa? Kalah. Pak, saking gede ini. Sing kene. Terus yang satu itu sudah zikir, akhirnya itu sudah menjelang maghrib, itu kemudian dapat kecil gitu, lebih besar pancingnya daripada gajah.
Terus itu mau diangkat, col pisan. Jadi pulang ke maghrib itu yang satu itu bawa ambil trek untuk bawa itu, kemudian yang di sini sama sekali. Lalu orang mengatakan betapa tidak adilnya Allah. Yang mendekat justru dijauhi Allah, yang melukai Allah justru diberi. Tinggal itu artinya menganggap Allah sudah meninggalkan kita. Lalu kita mengatakan subhanallah, tidak ada tandingannya, hanya Engkau yang maha kuasa, hanya Engkau yang menyembuhkan, hanya Engkau yang bisa mengatasi ekonomi saya, hanya Engkau itu anak Engkau itu tunggal, tidak ada anak, tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad. Wahai Allah, Engkau kaya, dan kekayaanmu itu belum habis untuk Engkau berikan kepada hamba-Mu. Ya Allah, Engkau adil di dalam kehidupan ini. Mereka memang yang tidak taat agama Engkau beri banyak, tetapi mereka di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Saya nanti kalau Engkau beri hanya satu perahu ikan, saya rugi kalau nanti tidak mendapatkan perahu satu kapal induk nanti di akhirat. Ikan sebesar kamu itu kan itu akhirat toh. Engkau itu adil. Aku yang memuji, Engkau beri lebih banyak dari yang mencaci. Allah. Kemudian Engkau tidak akan meninggalkan aku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu dan tidak membencimu di dalam surah Ad-Duha. Ini saya ambil tema ini karena tadi pagi saya itu di WA orang. Pak, saya itu diberi jabatan baru. Saya kok rasanya tidak mampu untuk melaksanakan ini. Saya bilang, kamu itu menuduh Allah jelek. Saya tidak mampu. Seolah-olah Allah sudah tidak punya kekuatan menolong, memberi kekuatan engkau itu. Tobat kamu. Tobat, kita bilang gitu. Kelari bertumpuk tapi goblok nemen. Tuh, jahat itu, kriminal itu. Saya bilang gitu. Ayo sekarang ambil air wudu nanti tolong diresapi rakaat pertama, jangan rukuk sebelum menangis tentang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha. Allah itu memberi kamu itu masa depan secerah duha itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Kamu sembahyang seperti kalau ditinggal. Kamu mampu. Jangan rukuk sebelum kamu menangis. Saya bilang, itu gara-gara itu terus saya ambil ini. Ingat, kejahatan manusia tamat tandingan. Membikin tandingan. Itu menuduh Allah itu punya anak, kemudian menuduh Allah itu miskin. Kemudian yang keempat itu Allah tidak adil. Kemudian yang kelima itu menuduh Allah meninggalkan manusia. Dan itu Rasulullah pernah dituduh. Abu Jahal, istrinya Abu Jahal itu pernah nuduh, Mat, katanya kamu kemarin dapat wahyu ya gitu. Nah sekarang nggak dapat mana?